Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM S1S1240448. Saya akan melanjutkan pembelajaran melalui website 23 Schools dan sekarang sudah pada array. Sebuah array menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Contohnya di sini dalam variabel cars disimpan beberapa nilai yaitu Volvo, BMW, dan juga Toyota. Dapat dilihat di sini di dalam variabel cars tersimpan nilai Volvo dengan tipe data string 5 dan dia sebagai indeks 0. Kemudian ada BMW dan juga Toyota. Apa itu array? Jadi array adalah variabel khusus yang dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama dan Anda dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeks atau nama. Tipe array dalam PHP ada 3 jenis, yaitu array terindeks, array dengan indeks numerik, array asosiatif, array dengan kunci bernama, array multidimensi, array yang berisi satu atau lebih array. Kerja dengan array dalam tutorial ini kita akan mempelajari cara bekerja dengan array termasuk membuat array, mengakses array, memperbarui array, menambahkan item array, menghapus item array, dan mengurutkan array. Item array dapat berupa tipe data apapun. Yang paling umum adalah string dan angka. Angkanya dapat berupa integer atau float, tetapi item array juga dapat berupa objek, fungsi, atau bahkan array itu sendiri. Nah, kita bahkan dapat memiliki tipe data yang berbeda dalam array yang sama. Ini contoh jika di dalam array itu bisa berbeda-beda. Di sini ada string, kemudian ada integer, kemudian ada array, dan juga fungsi. Kemudian ini memanggil indeks ketiga, yang dimana indeks ketiga adalah 0, 1, 2, 3, my function. Dan di sini fungsi my function-nya ini menampilkan this is function. Nah, oleh karena itu ketika kita memanggil
nilai indeks array yang ketiga, maka dia akan mencetak, karena yang ketiga adalah fungsi. Fungsi array, kekuatan sesungguhnya dari array adalah fungsi array bawaan, seperti fungsi untuk menghitung item array. Count $count ini berfungsi untuk menghitung berapa nilai array yang berada di dalam array bernama cars. Di sini dapat dilihat bahwa ada 3 nilai di dalam array cars. Dan hasilnya juga 3. Selanjutnya, array terindeks. Dalam array terindeks, setiap item memiliki nomor indeks. Secara default, item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Untuk menampilkan array terindeks, indeks di dalam array, kita bisa menggunakan Vardam. Dapat dilihat indeks 0 adalah Volvo, indeks 1 adalah BMW, dan indeks 2 adalah Toyota. Untuk mengakses item array, kita dapat merujuk ke nomor indeks. Misalnya, kalau kita merujuk pada nomor indeks 0, maka ini akan mencetak indeks 0 dari array cars, yang dimana di sini adalah Volvo. Nah, dapat dilihat bahwa hasilnya itu adalah Volvo. Karena Volvo merupakan indeks 0, 1, dan 2. Untuk mengubah nilai item array, gunakan nomor indeks. Misalnya di sini kita ingin mengubah nilai indeks pertama menjadi indeks pertama kan itu BMW. Nah, kemudian indeks pertamanya diubah menjadi nilai indeks pertamanya diubah menjadi Ford, sehingga BMW yang tadinya di sini akan berubah menjadi Ford. Nah, dapat dilihat di sini indeks 0 tidak diapa-apakan, tapi sini kita mempengaruhi indeks 1. Nah, dapat dilihat di sini indeks 1-nya berubah menjadi Ford. Melakukan loop melalui array terindeks.
Untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai dari array yang diindeks, kita dapat menggunakan pengulangan seperti ini. Pengulangannya menggunakan for each. Ini menampilkan semua item di dalam array. Nomor indeks, kunci dari array yang diindeks adalah angka. Secara default, item pertama adalah 0, yang kedua adalah 1, dan seterusnya. Tetapi ada pengecualian. Item baru mendapatkan nomor indeks berikutnya. Artinya, 1 lebih tinggi dari indeks tertinggi yang ada. Jika kita memiliki array seperti $cars 0 adalah Volvo, $cars 1 adalah BMW, dan $cars 2 adalah Toyota. Dan jika kita menggunakan array push, fungsi tersebut untuk menambahkan item baru tersebut akan mendapatkan indeks 3. Push cars kan Volvo di sini merupakan indeks 0, BMW indeks 1, dan Toyota indeks 2. Sehingga ketika kita menambahkan nilai ke dalam array cars, di sini nilainya 4, dia akan melanjutkan indeks terakhir, sehingga dia menjadi indeks 3 karena indeks terakhir adalah 2. Tetapi jika kita memiliki array dengan nomor indeks acak, dan jika kita menggunakan array push, fungsi tersebut akan menambahkan item baru. Nah, kemudian berapa kemungkinan nilai item baru tersebut?
Kita menjalankan saja. Ternyata item barunya mendapatkan indeks 15 karena dia melanjutkan dari indeks terakhir. Di sini ada 14 sehingga dia melanjutkan dari indeks terakhir. Selanjutnya, array asosiatif. Array asosiatif adalah array yang menggunakan kunci bernama yang ditetapkan kepadanya. Misalnya, $char sama dengan di sini adalah key dan juga nilainya. Dan ini adalah nilainya. Untuk mengakses item array asosiatif, kita dapat merujuk ke nama kunci. Misalnya, untuk menampilkan model mobil, model ini merupakan key atau kunci dan nilainya adalah Mustang. Jadi, kalau misalnya kita echo $car model, maka yang keluar adalah Mustang. Untuk mengubah nilai item array, kita juga menggunakan key untuk ubah year itemnya dan nilai dari kunci key year sebelumnya kan 1964. Tapi di sini kita mengubah nilai dari key year menjadi 2024. Dapat dilihat di sini bahwa year-nya telah berubah menjadi 2024. Melakukan loop melalui array asosiatif. Untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai array asosiatif, kita dapat menggunakan perulangan for each.
Kita dapat membuat array dengan menggunakan fungsi array ini dalam kurung, dan di dalam kurung ini merupakan nilai dari array. Kita juga dapat menggunakan sintaksis yang lebih pendek dengan menggunakan tanda kurung siku. Hasilnya sama saja, karena artinya itu memang sama. Tapi ini lebih singkat dan lebih gampang dengan menggunakan kurung siku. Tidak baris tidak penting, jadi deklarasi array dapat mencakup beberapa baris. Yang artinya, walaupun kita pisahkan seperti ini tidak ada masalah. Dia akan tetap bisa terbaca sebagai array. Tanda koma di belakang. Koma setelah item terakhir diperbolehkan. Di sini ada dengan tidaknya koma yang di akhir ini itu tetap bisa berjalan kodenya. Saat membuat array terindeks, kuncinya diberikan secara otomatis dimulai dari 0 dan ditingkatkan sebesar 1 untuk setiap item. Jadi array di atas dapat dibuat dengan kunci. Seperti yang kita lihat, array terindeks sama dengan array asosiatif, tapi array asosiatif memiliki nama bukan angka. Contohnya, kita dapat mendeklarasikan array kosong terlebih dahulu dan menempelkan item ke dalamnya kemudian.
Dapat lihat sini bahwa array pertamanya itu kosong, tapi kita menambahkan array dan itu ditambahkan kemudian ke array yang ini. Karena di sini juga kelas, sehingga array-nya terisi walaupun di awal array-nya tidak ada nilainya. Hal yang sama berlaku juga untuk array asosiatif. Kita dapat mendeklarasikan array terlebih dahulu, lalu menambahkan item ke dalamnya. Di sini brand kita dapat memiliki array dengan kunci yang diindeks dan diberi nama. Di sini array-nya ada yang diberi nama key, kunci. Nah, ada juga yang cuma berupa indeks dan itu bisa dilakukan. Akses array, akses item array. Untuk mengakses item array, kita dapat merujuk ke nomor induk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Ini mengakses nilai array dengan indeks 2, yaitu Toyota. Dan menampilkannya karena sini kita echo. Selanjutnya, mengakses item dari array asosiatif menggunakan key.
dia mencetak year, di mana nilainya adalah 1964 karena kita di sini menyebut key-nya sehingga dia mencetak nilainya. Mengakses suatu item dengan mengacu pada nama kuncinya. Tanda kutip ganda atau tunggal. Kita dapat menggunakan tanda kutip ganda atau tunggal untuk mengakses array. Hasilnya tentu saja ini yang echo di atas, kemudian ini yang di bawahnya. Menjalankan item fungsi, item array dapat berupa tipe data apapun, termasuk fungsi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, gunakan nomor indeks diikuti tanda kurung. Untuk mengakses array, untuk mengakses function di dalam array, kita menggunakan nomor indeks diikuti tanda kurung. Gunakan nama kunci ketika fungsinya merupakan item dalam array asosiatif. Ketika dia dalam array asosiatif, kalau kita ingin menampilkan fungsinya, kita menggunakan key-nya, dan ini adalah key dan ini adalah nilai. Jadi kita menggunakan key dan tetap menggunakan tanda kurung untuk memanggil function. Melakukan loop melalui array asosiatif untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai array asosiatif, kita
Bisa menggunakan for each dengan pengulangan seperti ini. Kita pakai contoh my array aja, kemudian for each. Ya, dia menampilkan array. Melakukan loop melalui array terindeks untuk melakukan pengulangan dan mencetak semua nilai dari array yang diindeks dapat menggunakan pengulangan for each seperti ini. Selanjutnya, update item array untuk memperbarui item array yang ada dapat merujuk ke nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Misalnya di sini, aduh, dolar. Misalnya di sini saya ingin mengubah sebuah nilai di dalam array terindeks, di mana di sini adalah indeks 1, berarti BMW dia akan diubah menjadi Ford. Nah, dapat dilihat bahwa BMW ini telah berubah menjadi Ford. Untuk memperbarui item dari array asosiatif, digunakan nama kunci.
Di sini yang diubah adalah nilai dari key years. Nah, jadi key years-nya kan sebelumnya 1964, tapi karena di sini kita ubah menjadi 2024, maka ketika pardamnya dicetak juga 2024. Memperbarui item array dalam perulangan for each. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan saat mengubah nilai item dalam satu for each putaran. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan dan karakter dalam penugasan untuk menetapkan nilai item dengan referensi. Dan dengan demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dengan item array di dalam loop akan dilakukan ke array asli. Kalau kita menggunakan perintah ini akan mengubah semua key-nya menjadi semua nilai di key menjadi for. Ingatlah untuk menambahkan fungsi setelah loop. Jika dihilangkan, variabel akan tetap menjadi referensi ke item array terakhir. Unset $x. Untuk menunjukkan hal ini, lihat apa yang terjadi ketika kita mengubah nilai $x setelah kalau misalnya kita tidak menggunakan fungsi unset, yang berubah hanya di item terakhir, nilai item terakhir.
Tambahkan item array. Untuk menambahkan item ke array yang ada, kita dapat menggunakan kurung siku. Awalnya kan nilai di dalam array fruit cuma apel, banana, dan cherry. Tapi di sini kita menambahkan orange sehingga di sini ada 4 nilai. Ada 4 nilai di dalam array. Array asosiatif, untuk menambahkan item ke array asosiatif gunakan atau array kunci nilai, gunakan siku untuk kecil dan tetapkan nilai dengan operator. Array di dalam cars tadinya cuma ada brand dengan key brand dengan nilai Ford, key model dengan nilai Mustang. Tapi di sini kita menambahkan key color dengan nilai red. Lihat sini, key-nya color dan nilainya adalah red. Tambahkan beberapa item array. Untuk menambahkan beberapa item ke array yang ada, digunakan fungsi array pass. Tambahkan 3 item ke fetch array.
nilai di array fruit, soalnya cuma apel, apel, banana, cherry, kemudian ditambah di dalam array fruits, orange, kiwi, dan juga lemon, sehingga sekarang ada 6 array. Menambahkan beberapa array ke item asosiatif. Untuk menambahkan beberapa item ke array yang ada, dapat menggunakan operator plus sama dengan dua cards yang berisi 2 key, yang dimana brand isinya Ford, model isinya Mustang, ditambah dengan 2 key lagi, yaitu key color dan juga year. Hapus item array PHP. Hapus item array. Untuk menghapus item yang ada dari suatu array, dapat digunakan fungsi array splice. Dengan array splice, fungsi ini akan menentukan indeks di mana untuk memulai dan berapa banyak item yang ingin dihapus. Perintah ini akan menghapus item kedua. Setelah penghapusan, array indeks akan diulang secara otomatis dimulai dari indeks 0. Volvokan indeks 0, 1, 2. Nah, kemudian item kedua dihapus yaitu BMW, sehingga Volvo jadi 1 dan Toyota yang jadinya 2, Volvo jadi 0, Toyota yang tadinya 2 jadi 1. Karena item indeks yang 1 sudah dihapus menggunakan fungsi unset. Kita juga dapat menggunakan fungsi unset untuk menghapus item array yang ada. Fungsi ini tidak mengindeks ulang array. Jadi jika misalnya kita menghapus elemen pada indeks 1, elemen lainnya misalnya indeks 0, 2, 3, dan seterusnya akan tetap menggunakan indeks aslinya sehingga menyebabkan celah dalam urutan indeks.
dia menghapus indeks 1, tapi indeks 2 itu tidak di-reset ulang, jadi nilainya tetap indeks 2. Hapus beberapa item array. Untuk menghapus beberapa item dengan menggunakan array splice, fungsi tersebut mengambil parameter panjang yang memungkinkan menentukan jumlah item yang akan dihapus. Hapus 2 item mulai dari item kedua atau yaitu indeks 1, dan dia akan menghapus sebanyak 2 item. Sehingga hasilnya hanya ada full. Karena kan dia mulai dari item kedua atau indeks 1. Nah, indeks 1 itu BMW dan dia menghapus sebanyak 2. Jadi dia menghapus BMW dan Toyota sehingga yang tersisa hanya Volvo. Fungsi unset mengambil argumen yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu dapat digunakan untuk menghapus beberapa item array. Lalu hapus indeks pertama dan indeks 1, Volvo dan BMW sehingga tersisa Toyota. Menghapus item dari array asosiatif. Untuk menghapus item dari array asosiatif dapat digunakan fungsi unset dengan menentukan key item yang ingin dihapus. Dapat lihat bahwa model di sini telah dihapus menggunakan fungsi array_diff. Kita juga dapat menggunakan array_diff fungsi untuk menghapus item dari array asosiatif. Fungsi ini mengembalikan array baru tanpa item yang ditentukan.
dia membuat array baru tanpa BMW dan 1964. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat array baru, kita tuliskan nama array barunya, kemudian array div dari array cars ini yang tidak ingin ditambahkan di dalam array barunya itu yang mana, dan yang ditulis itu nilai dari key-nya. Fungsi ini mengambil nilai sebagai parameter, bukan kunci. Fungsi array pub menghapus item terakhir dari suatu array. Dia menghapus nilai terakhir dari item terakhir dari sebuah array. Hapus item pertama, untuk hapus item pertama, dia array shift. Nah, dia yang hilang adalah item pertama, itu mengurutkan array. Elemen-elemen dalam suatu array dapat diurutkan berdasarkan abjad atau angka menurun atau menaik. Fungsi sort untuk array, dalam bab ini kita akan bahas fungsi pengurutan PHP. Ada sort untuk mengurutkan array dalam urutan menaik, rsort mengurutkan array dalam urutan menurun, asort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilainya, ksort menggunakan array asosiatif dalam urutan menarik sesuai dengan kuncinya, rsort mengurutkan nilai array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan nilainya, ksort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan kuncinya. Jadi dia di sini mengurutkan dari menaik dalam abjad menaik. Jadi dia dari abjad yang lebih kecil dulu, yaitu dari B, kemudian D, dan V. Urutkan elemen array numbers dalam urutan.
Ini arenya kan tidak berurutan 4, 6, 2, 22, 11. Tapi karena kita menggunakan sort yang dimana dia akan mengurutkan dari yang rendah ke yang tinggi atau menaik. Nah, sehingga di sini di indeks satunya itu 2, kemudian indeks nolnya 2, indeks 4, 6, 11, 22, dan mengurut. Dan kemudian ini dengan abjad menurun. Dia kan tadi menaik dari yang abjad terkecil, dari B, T, kemudian V. Tapi ini kan menurun berarti dari V, selanjutnya T, dan kemudian B. Kalau misalnya dalam number, angkanya dari yang lebih tinggi, 22, 11, 6, 4, kemudian 2. Urutkan array asort di asort, mengurutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilai. Jadi dia mengurutkan dari bilangan terkecil ke yang besar berdasarkan nilai. Jadi bukan berdasarkan key, tapi berdasarkan nilai. Nah, sini nilainya yang berdasarkan 37, kemudian 43, dan 64. Nah, sehingga diurut seperti ini. Selanjutnya, Kasut mengurutkan asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan kuncinya. Dari yang kecil ke besar, dari kecil ke besar, sekarang dari besar ke kecil. Oh, tadi dari besar ke kecil, sekarang dari kecil ke besar. Kan ya? Oh, tadi kalau misalnya menggunakan asort, dia menaik berdasarkan
value-nya, sementara kalau K-sort menaik berdasarkan key-nya, berdasarkan nilai key-nya. Sehingga nilai key yang terkecil itu ada Ben, kemudian Joe dan Peter. Fungsi R-sort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun menurut nilainya. Dari 64, 43, kemudian 37. Nah, selanjutnya yang K, R-sort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan kuncinya. Sehingga dia akan mulai dari Peter, Joe, dan juga Ben. Peter, Joe, dan Ben. Array multidimensi. Pada halaman sebelumnya kita telah belajar bagaimana array yang merupakan daftar tunggal, pasangan, kunci atau nilai. Namun terkadang kita ingin menyimpan nilai dengan lebih dari satu kunci. Untuk itu kita menggunakan array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang berisi satu atau lebih array. PHP mendukung array multidimensi dengan kedalaman 2, 3, 4, 5, atau lebih. Namun array dengan kedalaman lebih dari 3 tingkat sulit dikelola oleh kebanyakan orang. Dimensi suatu array menunjukkan bahwa jumlah indeks yang diperlukan untuk memilih suatu elemen. Untuk array 2 dimensi dapat memerlukan 2 indeks untuk memilih elemen. Untuk array 3 dimensi, kita memerlukan 3 indeks untuk memilih elemen. Array 2 dimensi, larik 2 dimensi merupakan larik dari larik. Larik 3 dimensi merupakan larik dari larik dari larik. Dari tabel ini, kita dapat menyimpan data dari tabel di atas dalam array 2 dimensi seperti sekarang array $cars 2 dimensi berisi 4 array dan memiliki 2 indeks baris dan kolom. Untuk mendapatkan akses ke elemen array $car, kita harus menuju ke 2 indeks baris dan kolom. Banyak ya. Echo $cars
titik ini stop. Nah, seperti ini. Kita juga dapat menempatkan satu for loop di dalam loop lain untuk mendapatkan elemen array cars. Kita harus menunjuk ke dua indeks dalamnya. Sama nol titik koma dolar row lebih kecil dari 4 koma dolar row plus aduh berisik. P B row number dolar row equal LI titik dolar aduh shit dolar call titik kemudian kita di sini lupa ini titik saya tidak melihatnya. Ini ada equal harusnya kita di dalam sini coy. Wait. Ingatkan dulu.
Ini. Oh, dulu. Roller call sama dengan 0,5 call lebih kecil dari 0,5 call plus yang begini kok lagi Harus pakai enggak expected or expected. Oh, di sini belum ada titik koma. Kita coba. Nah, ya mantap, hasilnya seperti ini. Di row number nomor indeks 0 dengan 18 selanjutnya fungsi array PHP memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat digunakan dalam array. Array untuk membuat sebuah array change keys untuk mengubah semua key dalam array menjadi huruf kecil atau huruf besar. Array chunk kenapa kayak chat anjir. Fungsi array PHP memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat digunakan pada array. Yang pertama ada array dalam kurung untuk membuat sebuah array change key case, mengubah semua key dalam array menjadi huruf besar atau huruf kecil. Array chunk membagi sebuah array menjadi beberapa bagian atau chunk. Array kolom mengambil nilai dari satu kolom dalam array input. Array combine membuat array baru dari satu array sebagai key dan satu array sebagai value. Array count values menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam array. Array diff membandingkan array dan mengembalikan nilai yang berbeda hanya untuk value atau nilai. Selanjutnya, array diff assort membandingkan array dan mengembalikan perbedaan berdasarkan key dari nilai. Array diff key membandingkan array dan mengembalikan perbedaan berdasarkan key saja. Array diff wassoch sama seperti array diff wassoch tapi membandingkan key menggunakan fungsi buatan pengguna. Array diff sama seperti array diff key tapi membandingkan key menggunakan fungsi buatan pengguna. Array fill mengisi array dengan nilai tertentu. Array fill keys mengisi array dengan nilai tertentu dengan menetapkan key sendiri. Array filter memfilter nilai array menggunakan callback function. Array flip menukar posisi key menjadi value dan value menjadi key. Array intersect membandingkan array dan mengembalikan nilai yang cocok hanya untuk nilai. Kemudian array intersect assoc membandingkan array dan mengembalikan kecocokan berdasarkan key dan nilai. Array intersect key membandingkan array dan mengembalikan kecocokan berdasarkan key saja. Array intersect wassoc sama seperti array intersect assoc tetapi key dibandingkan dengan fungsi buatan.
array intersect key sama seperti array intersect key, tapi key dibandingkan dengan fungsi buatan. Array key access mengecek apakah key tertentu ada dalam array. Array keys mengembalikan semua key dalam array. Array map mengirim setiap nilai array ke fungsi pengguna dan menghasilkan array baru. Array merge menggabungkan satu atau lebih array menjadi satu. Array merge recursive sama seperti merge tapi menggabungkan secara rekursif. Array multisort mengurutkan beberapa atau multidimensional array. Array path menambahkan sejumlah item ke array dengan nilai tertentu. Array pop menghapus elemen terakhir dari array. Array product mengalihkan seluruh nilai dalam array. Array flash menambahkan satu atau lebih elemen ke akhir array. Array ren mengambil satu atau lebih key secara acak dari array. Array reduce mengembalikan hasil reduksi array melalui fungsi pengguna. Array replace mengganti nilai array pertama dengan nilai array berikutnya. Array replace recursive sama seperti replace tetapi dilakukan secara rekursif. Array reverse mengembalik urutan array. Array search mencari nilai dalam array dan mengembalikan key-nya. Array shift menghapus elemen pertama dan mengembalikan nilainya. Array slice mengambil bagian tertentu dari array. Array splice menghapus dan mengganti elemen tertentu dalam array. Array sum mengembalikan jumlah total nilai dalam array. Array udiff sama seperti div tetapi perbandingan nilai menggunakan fungsi buatan pengguna. Array udiff assoc sama seperti div assoc tetapi nilai membandingkan dengan fungsi buatan. Array udiff wassoc sama seperti div assoc tapi key dan value dibandingkan dengan dua fungsi buatan. Array intersect sama seperti intersect tapi nilai dibandingkan dengan fungsi buatan. Array intersect assoc sama seperti intersect assoc tapi nilai dibandingkan dengan fungsi buatan. Array intersect wassoc sama seperti intersect wassoc tetapi key dan value dibandingkan dengan fungsi buatan. Array unique menghapus nilai duplikat dalam array. Array unsafe menambahkan satu atau lebih elemen ke awal array. Array values mengembalikan semua value dalam array. Array walk mengaplikasikan fungsi ke setiap elemen dalam array. Array walk recursive sama seperti walk tapi dilakukan secara rekursif. Array sort mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai. Descending sort mengurutkan asosiatif berdasarkan nilai ascending. Compact membuat array dari variabel sebelumnya. Count mengembalikan jumlah elemen dalam array. Current mengembalikan elemen saat ini pada pointer internal array. Each deprecate mengembalikan key dan value saat ini dan memajukan pointer. And memindahkan pointer internal ke elemen terakhir. Extract mengekstrak key array menjadi variabel in array, mengecek apakah nilai tertentu ada dalam array. Key mengambil key saat ini dalam array. KR sort mengurutkan array asosiatif berdasarkan key. Descending key sort mengurutkan array asosiatif berdasarkan key ascending. List menetapkan variabel dari array. Sort mengurutkan secara natural tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil. Sort mengurutkan secara natural. Next memajukan pointer internal array. Post alias dari current. Pref memundurkan pointer internal array. Range membuat array dengan rentang nilai tertentu. Reset mengembalikan pointer internal ke elemen pertama. Rsort mengurutkan array terindeks secara descending. Kemudian ada shuffle
tuple mengacak urutan array, size of alias dari count, sort mengurutkan array terindeks secara ascending, wasort mengurutkan array berdasarkan nilai dengan fungsi buatan tapi dengan indeks tetap, uksort mengurutkan array berdasarkan key dengan fungsi buatan, usort mengurutkan array berdasarkan nilai dengan fungsi buatan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.